Kenapa Ustadz sampai bisa kemari datang? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tapi tak bisa kalau tidak digerakkan Allah. Ada hati-hati manusia ini. Maka judul kita adalah menyatukan hati di perbatasan. Yang perlu disatukan ini hati siapa? Hati aku dan kamu. Ini orang-orang yang hatinya sudah menyatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikat. Tahu ibu arti ikat? Ikat tuh takut gitu ya. Ikat tuh artinya Ikatan Alumni Timur Tengah. LC Ustadz tamat Yaman, tamat Mesir, tamat Maroko. Ketua ikat adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadilah LC MUS. Kalau tak hafal jangan dihafal, tak apa-apa. Nama ini nama yang barokah insyaallah. Kalau ada bapak ibu yang istrinya hamil, kasih nama Ustadz Muhammad Fadilah. Amin. Hadir bersama kita. Di samping beliau itu namanya Ustadz Nazar. Ustadz Nazar inilah tim UAS Aceh. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Lalu kemudian ada seorang dokter. Dia tidak hanya menyuntik di puskesmas, dia tidak hanya memeriksa orang sakit di rumah sakit, tapi dipakainya tenaganya untuk berdakwah di jalan Allah. Itulah dia kedua ketua FDP, Forum Dakwah Perbatasan. Jauh dari Banda Aceh sampai ke Aceh Tenggara, sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Apa kata beliau waktu mengasih sambutan tadi? Dia tidak ingin mencari apa-apa. Yang ingin dicarinya hanyalah saat mati menghadap Allah, husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah. Namanya Bapak Dr. Nur Khalis. Nur artinya cahaya, Khalis orang yang ikhlas, sesuai makna namanya dengan perbuatannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keikhlasannya insyaallah. Ada orang yang sudah berkantor di Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah, senator kata orang barat, pulang datang bersama dengan kita. LC tamat pesantren, tamat Al-Azhar Mesir. Namanya Ustadz Fadil Rahmi LC. Mudah-mudahan beliau istiqomah menolong agama Allah dengan jabatan, dengan kekuasaannya, dari Senayan sampai ke Aceh Tenggara, menyuarakan perjuangan dakwah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling besar jasanya di antara semua adalah yang menyediakan tempat kita ini, pondok pesantren. 2 malam saya menginap, guru kita semua Al-Mukarram Abuya Ustadz Mukhlisin. Mukhlisin artinya orang-orang yang ikhlas. Bukan cuma satu orang, Mukhlisin, tapi dia satu orang. Ustadz Mukhlisin Deski, doktorandus. Beliau ke Gontor tahun 1979. Ustadz ke Gontor tahun berapa? 79. Dalam hati saya, aku baru 2 tahun belajar jalan, beliau sudah sampai ke Gontor. Kalau ada yang menengok saya hari ini, kenapa Ustadz hari ini beda dengan hari yang lain? Sorbannya lain, topinya lain, rompinya lain, bajunya yang lain. Ini semuanya hadiah dari Ustadz Mukhlisin. Maksudnya kalau mau dapat macam ini, mintalah sama beliau. Di atas tanah, di atas gunung, di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah ada jamaah. Di sana bingung, di sini bingung, banyak-banyak beribadah. Memang cantik alam Aceh Tenggara ini. Pandang ke kanan, gunung, ada pula awan di atas. Pandang ke kiri, gunung, ada pula pokok sawit yang belum berbuah. Pandang ke belakang, gunung, di atas pula ada jagung. Ditengok ke depan, gunung, indah, Masya Allah, Tabarakallah. Betuah anak-anak yang sekolah di pesantren Darul Amin. Anda mau melihat pondok pesantren yang cantik dan indah pemandangannya, wow, amazing. Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren perbatasan Darul Amin sebelum tanggal penutupan berikut ini. Boleh dipotong, nanti kita upload di Instagram. Instagram siapa? Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu.
Lalu Ustaz Somad nampak gagah dan perkasa, suara sound systemnya menyala-nyala, luar biasa, pentas, cantik dan indah. Ini semua berkat sahabat kami, namanya Ustadz Hatta Bulkini. Mudah-mudahan Ustadz Hatta Bulkini di antara semua ustadz-ustadz dia yang paling ganteng. Cuman masalahnya satu aja, udah nikah. Tapi baru sekali. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir ini, baik yang berjasa ataupun tidak, semuanya mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Walaupun di ujung tenda yang tak nampak biji matanya di sana. Walaupun bapak ibu yang berada di bawah pokok kayu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dia niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tentulah orang-orang yang berjasa ini tak dapat saya balas kebaikannya. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu. Hai Abdul Somad, sanggup kau membalas kebaikan Ustadz Nazar meninggalkan anak istrinya di Banda Aceh demi untuk dakwah? Sanggup kau balas kebaikan Dr. Nurkhalis? Sanggup kau balas kebaikan ustadz-ustadz, guru-guru, ibu bapak dokter? Tak sanggup. Kalau tak sanggup membalas, doakan mereka. Apa doanya? Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Bagi yang belum hafal doanya, ucapkan sama-sama, jazakumullahu khairan. Itu enaknya kalau pengajian rame-rame, tak pun tahu, asal gerak-gerakkan mulut disangka orang tahu. Baca Yasin pun gitu juga, rame-rame. Pengajian rame-rame, semuanya rame-rame, makan rame-rame. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kami tak tahan, panas sekali. Tenang, ceramah Abdul Somad ketahuan berapa lama? Hanya 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Mana tahu ada yang terjebak di tengah kepanasan minta ampun, mau ke toilet, ke kamar mandi. Tahan-tahankan aja dulu. Dimulai jam 10, berakhir jam 11. Semua pasti ada akhirnya. Yang tak berakhir itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan bersama orang baik-baik ini tak pernah berakhir. Berakhir hanya sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ustaz Somad kemarin baru di Madura, sekarang sudah sampai ke Aceh Tenggara. Kapan Ustaz istirahatnya? Istirahat ar-rohah fil jannah, istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau ada orang menyangka dunia ini tempat istirahat, kau salah, beb. Nanti nampaknya kalau tamat pesantren istirahat, masuk kuliah lebih sibuk. Nanti nampaknya kalau selesai S1 istirahat, masuk S2 lebih sibuk. Nantinya kalau selesai S2 istirahat, masuk S3 tambah sibuk. Nanti nampaknya kalau sudah nikah istirahat, dapat istri bertambah sibuk. Nanti nampaknya kalau sudah punya anak istirahat, bertambah anak makin sibuk. Nanti nampaknya kalau anak sudah nikah istirahat, lahir cucu, mengendong cucu terus. Sampai mati kita tidak pernah istirahat. Makanya ketika meninggal, dilepas jenazahnya, apa kata orang memberikan kata sambutan? Marilah kita antar ke tempat peristirahatan. Yang istirahat itu hanya yang soleh, bukan soman. Marilah kita antar saudara kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Betul? Kalau dia soleh, tukang curi ayam, tukang mabuk, tukang sakau, tukang narkoba, marilah kita antar ke tempat azab yang pertama dan akan disusul azab-azab berikutnya. Tapi tentu kita husnuzan sama dia. Mungkin sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia taubat dan husnul khatimah. Kita doakan supaya husnul khatimah. Suami ibu yang mabuk, yang sakau, yang pejudi, yang pezina, mudah-mudahan cepat mati. Saya mau ngetes aja. Saya pikir ibu-ibu ini tadi langsung amin, rupanya tidak. Sayang juga dia sama bapak tuh walaupun mabuk.
Mudah-mudahan bapak tuh berhenti dari berbuat dosa. Doa ibu luar biasa. Ibu adalah orang-orang yang solihah, tahajud di tengah malam, bersimpuh sujud di hadapan Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah ingin melihat doamu dikabulkan Allah semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja program forum dai perbatasan ini. Tadi begitu sampai saya pun dibawa turun dari mobil. Ustaz Somad silakan turun, Ustaz Somad silakan turun. Saya pun turunlah. Begitu turun foto masuk lagi. Apalah kerja orang. Saya pikir tadi turun entah apa acaranya. Saya buka lagi handphone, saya tengok dalam jadwal, oh khitan masal. Saya pikir tadi turun dipersilakan. Berikut ini pemotongan yang pertama yang akan dipotong oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, kita pun motong lah ya. Dipoto lah kan. Foto pas udah difoto, tak kau foto. Tak hidup pula handphonenya. Potong sekali lagi. Masya Allah. Orang kaya naik helikopter, jangan lupa berbagi-bagi. Menengok ibu-ibu dokter, rasanya ingin bersunat sekali lagi. Sedang sekali aja udah hampir habis, potong pula sekali lagi. Na'udzubillah. Masya Allah. Kalau tuan pergi ke Portugal, jangan lupa membeli ragi. Kalau ada laki ibu yang gatal, bisa kita potong sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya ada kegiatan di Pekanbaru Riau bersama kawan-kawan sahabat kami namanya Sunatron. Anak-anak disunat, lalu kemudian mereka minta iklan dari saya. Ustaz Somad, buatkan endorse saudara dimanapun berada. Anak Anda, suami Anda, sunatkan segera. Tolong Ustadz yang kalimatnya lebih memberi motivasi. Oke, Anda takut sunat, sunat tidak sakit, hanya seperti dicubit mesra. Kalimatnya belum terlalu menggigit Pak Ustadz. Oke, Anda belum sunat, anak-anak belum sunat, daftarkan segera. Sunat pagi, akad nikah sore. Masya Allah, tabarakallah. Lama-lama mereka menuntut saya, jangan cuma bercakap aja Pak Ustadz, prakteknya gimana? Lahir anak saya, untung laki-laki. Saya kasih namanya Sami. Panjang kali, lupa entah Sami apa lagi. Hah? Lalu kemudian pas hari ke-8, gimana kalau anak Ustadz Somad kami khitan, kami sunat? Mantap, saya bilang. Hari ke-8 nanti Pak Ustadz, lahir hari Jumat, Jumat depan disunat. Oke, begitu saya oke kan, dan dalam hati saya, ini kan yang mengandung istri saya. Kita enak aja bilang oke. Iya kalau maknya setuju, kalau tidak paksa ngurus surat izin atasan. Saya tanya, oh my lovely, my sweetie, kau yang sudah mengandung anak ini 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, meneteskan darah dan air mata, sudikah kau anak kita ini disunat hari ke-8? Setuju, oke, jadi disunat orang tuh. Sampai sekarang untung anak ini sudah disunat Pak Ustadz. Ternyata di balik kulitnya itu banyak sekali entah apa namanya putih-putih. Ini kalau disimpan lama-lama bisa menjadi kanker kulit. Jadi manfaat berkhitan ini. Orang di Amerika, orang di Jepang, orang di Inggris berkhitan dan bersunat. Maka ikuti terus program khitan massal ini. Daftarkan anak dan suami Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama kali berkhitan dalam kitab Sahih Muslim adalah Ibrahim alaihissalam, wa umruhu thamanuna sanah. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun. Bil Qudum diterjemahkan sebagian ustadz, Bil Qudum, dibukanya kamus pakai kampak. Banyaklah orang takut masuk Islam. Islam baik, rahmatan lil alamin. Islam ini sejuk, menenangkan, cakapnya tak kasar, salat dan bersyahadat, berzikir dan bertasbih, bertakbir, lembut, baik Islam. Tiba-tiba gara-gara ustadz ini berceramah, yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Padahal makna bil qudum menurut salah satu makna artinya
berkhitan di sebuah kampung namanya Kudum. Nama kampung tuh Kampak. Di Riau ada namanya kampung. Apa nama kampungnya? Si Kampak. Jadi jangan takut-takuti umat. Islam ini adalah rahmatan lil. Jangankan menyakiti manusia, menyakiti kambing aja dalam Islam tak boleh. Datang orang menyeret kambing, ditariknya kambing di depan Nabi Muhammad SAW. Setelah ditariknya kambing, dijatuhkannya kambing itu ke lantai, dipijaknya ke belah kambing, diasahnya mata pisau di depan mata kambing. Marah Nabi Muhammad SAW. Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kau mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Tak boleh mengasah mata pisau di depan mata kambing. Makanya dulu waktu saya kecil, kalau ada orang mau hari raya kurban ngasah pisau, oh jangan kau asah depan mata kambing, pergi asah di belakang. Ditarik telinga kambing yang panjang, ditutupkan ke matanya supaya tak nampaknya mata pisau. Sedang menakut-nakuti kambing aja tak boleh, apalagi menakut-nakuti Bang, tanahku luas, sawitku banyak, duitku kasih, tapi kalau kau macam-macam. Tapi ibu-ibu dari Aceh Tenggara nih orangnya baik-baik semua. Kemarin pas saya udah naik mobil, pas mau pulang, om manggil-manggil mereka, Ustaz, buka kaca, kami lawat nih, Ustaz. Ada pula satu yang bilang, I love you gitu. Pas saya tengok, rupanya nenek-nenek. Alhamdulillah. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Menyembelih kambing dengan baik, menyembelih lembu dengan baik, menyembelih onta dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Bismillahi Allahu Akbar, sekali potong mati. Kalau memukul lalat, tidur siang, datang lalat masuk ke hidung, ke mata, tak boleh disiksa. Jangan menyiksa binatang. Tiba-tiba ada ibu bapak tangkap lalat, hari Senin cabut kakinya satu. Lalat, kau kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya, jangan sampai kemari lagi. Digigit kalajengking, ditangkap, tak langsung dibunuh, dicabut capitnya satu, tak boleh. Maka sekali pukul langsung mati. Begitu ajaran kepada binatang, kepada nyamuk, kepada lalat, apalagi kepada manusia. Itu maka tausiah ini tak boleh lama-lama, karena tak boleh melihat masyarakat menjadi ikan salai kepanasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu yang sedang mengandung anak, banyak-banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak yang sedang menidurkan anak berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Mana biniku telah lama kali beli kangkung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap, salah, dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 level tangga kemuliaan, naik ke dalam surga Jannatul Firdaus. Banyak-banyak bersolawat, apa pula bersomat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif panjang, Asma. Kalau pendek tak pakai alif, Asma, itu sesak napas.
Mohon maaf Bu Asma, jangan tersinggung. Asma, emak si sahabat Nabi Asma nih, emaknya tak Islam, emaknya tidak Islam, datang ke kota Madinah, rindu kepada anak. Apakah kalau berbeda agama lalu hati tak rindu? Tetap rindu, adik beradik, emak dengan ayah. Lalu datang dia menjenguk anaknya. Asma takut menjumpai emaknya karena emaknya tak Islam. Dia melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan menengok ikan yang ganas, maka jangan digulai di tepi perigi. Kenapa hari ini terasa panas? Rupanya karena pakai rompi. Rupanya kita kalau pakai baru ini panas aja bawaannya. Datang dia menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi, emakku datang, dia mau berjumpa, tapi aku takut berjumpa sama emakku karena emakku tak Islam. Bolehkah aku berjumpa dengan emakku ya Rasulullah? Langsung dijawab ibu-ibu. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim? Kata Nabi, siliha, silakan kau sambung tali silaturahim. Jadi boleh menyambung silaturahim walaupun berbeda agama. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Boleh apa tidak memberi hadiah? Boleh. Jadi kalau ada orang beranggapan nanti kalau anakku masuk Islam dia akan jadi teroris, dia akan menjadi radikal, dia akan menjadi ekstremis, ini tidak belajar agama Islam yang benar. Islam yang benar adalah tak memutuskan tali silaturahim dalam masalah sosial, dalam masalah bertetangga, dalam masalah berkeluarga, tapi dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Ada yang tak jelas? Ada satu yang tak jelas Pak Ustadz. Apa? Kenapa Ustadz nampak saya tak jelas? Itu berarti udah kepanasan kali. Tenang. Kenapa tenang? Karena mobil pemadam kebakaran sudah sampai. Bagi yang haus, bukakan aja mulut, nanti disemprot dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada di antara saudaraku yang sudah masuk Islam, mu'alaf, jangan cuman diam, daftarkan segera ke Mu'alaf Center. Setuju? Kemarin saya sudah diminta oleh Pak Dr. Nurhodis peletakan batu pertama. Padahal saya di mana-mana sudah saya bilang dalam ceramah, jangan diminta aku meletakkan batu pertama karena beberapa batu yang kuletakkan tak bertambah-tambah. Tapi aku tak bisa menolak keinginan Pak Dr. Nurhodis. Dimintanya letakkan batu pertama, akhirnya kuletakkan juga. Kenapa engkau yakin hai Abdul Somad? Karena saudara-saudaraku dokter-dokter dari Sabang sampai Papua peduli, mereka akan mengirimkan batu-batu ini semua insyaallah. Amin. Dokter-dokter nih Masya Allah tabarakallah, bajunya putih, kerjanya di rumah sakit, tidak terlalu berat, masuk ruang pakai AC, hanya senyum-senyum, suntik-suntik, duitnya banyak. Bukan macam orang kerja mau jauh di sana berkubang, pas pagi mau bertanam padi dibawanya sapi, pas mau pergi pagi bisa dibedakan itu orang itu sapi, pas pulang sore payah membedakan mana orangnya mana sapinya, berkubang di dalam. Dapatlah sekali panen 520 kg, itulah nisabnya zakat padi. Pak ambulan jangan pulang dulu, ini nanti ada yang kepanasan kita semprot. Begitu hebatnya dokter-dokter. Maka saudaraku, bapak ibu dokter di seluruh Nusantara, peran dakwah kalian luar biasa. Dokter tak perlu tabligh akbar, dokter tak perlu khutbah, dokter tak perlu ceramah. Kirimkan saja ke nomor rekening Forum Dakwah Perbatasan. Setuju? Masya Allah, yang setuju bukan pula dokter. Tapi doa bapak ibu menyebabkan terbukanya pintu hati dokter-dokter itu insya Allah. Amin. Dokter kelamin mudah-mudahan panjang umur, dokter kulit mudah-mudahan panjang umur, SPOG spesialis obgyn kandungan panjang umur, spesialis tulang belakang panjang umur. Dengan panjangnya umur bapak ibu dokter, bertambah keberkahan, sehat Republik Indonesia, sehat badannya, sehat raganya, yang paling penting sehat kantongnya. Hai bapak ibu dokter dimanapun berada, kalau kau punya duit
kirimkan duit. Tak ada duit, batu bata. Tak ada batu bata, batu kerikil. Tak ada batu kerikil, pasir. Tak ada pasir, semen. Tak juga bisa kau bikin semen, mati aja lah kau. Tak boleh begitu Pak Ustadz. Doakan yang baik-baik. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada saudara kami, kaum kami, fa innahum la ya'lamun. Kalau sayang kepada saudara, apa buktinya sayang? Ajarkan dia supaya mati saat menghadap Allah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat tidak hanya dikasih kain sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syahadat, udah ini kain sarung. Tidak hanya cukup dikasih telekung dan mukena, tapi dibimbing bagaimana cara berwudu. Tak bisa wudu, tayamum. Setelah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana cara bersuci? Jangan sampai tak sah. Ini semua siapa yang dapat menjelaskan ini? Pak dokter sibuk dengan pasiennya. Itulah tadi para da'i-da'i yang sudah dipasangkan sorban. Berikut ini pemasangan sorban oleh Ustadz Abdul Somad yang didampingi oleh Ustadz Pak Dr. Nur Hadis dan Bapak DPD. Saya pun memasangkan. Salam pasangkan lagi. Salam pasangkan lagi. Apa tujuan dipasangkan sorban ini? Apa tujuan mereka ini kita resmikan? Supaya ustadz-ustadz, guru-guru kita ini diberikan Allah SWT kekuatan iman dan Islam. Ibu nanti malam sholat tahajud, bapak setiap sholat doakan supaya ustadz-ustadz kita lapang hatinya menyampaikan dakwah Islam. Ustadz Somad tablik akbar dari Sabang sampai ke Papua, sampai ke Australia, sampai ke, jangan sebut Singapura, belum. Inilah jamaah nih, tak tahu dia orang belum move on. Pancing-pancingnya juga lagi. Hilang akhirnya bahan ceramahku. Aceh Tenggara. Makanya mereka lah yang nanti akan membimbing. Ibu-ibu sore-sore habis asar pengajian ya Bu. Ibu-ibu habis asar hari Jumat datang ke masjid surau langgar musola, bawa surat Yasin. Yang pertama ngaji Yasin bersama. Untuk tahap pertama jangan baca Yasin bersama-sama dulu, 5 ayat dulu. Dimulai dari ibu yang di depan pintu. 5 ayat ya Bu? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah, ibu di sampingnya Bu. Batuk. Kalau nanti mana tahu ada yang begitu, jangan langsung diajak. Tak pandai ngaji kok kan? Tak pandai kan? Dia sudah mau datang, alhamdulillah. Ketika ibu-ibu sibuk dengan drakor, drama Korea. Ketika ibu-ibu sibuk mengecat warna merah, kuning, kelabu, kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Masih ada yang mau datang yasinan, alhamdulillah. Mungkin ibu ini sedang batuk karena banyak minum S3 drum. Kita pindah ke sebelahnya. Nyanyi lagi. Litun jiro. Itu nun mati ketemu dengan zal. Anak-anak, kalau nun mati ketemu dengan zal bagaimana? Zalnya lari karena nunnya udah mati. Nun mati. Litun jiro. Zal. Bedakan antara zal, ada jim. Bukan semuanya, jangan baca Quran ijazah. Ada ila, ada iza, ada ja. Lituzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Apa pula pilu? Kenapa kau baca pilu? Sakit kali hatiku Pak Ustaz. Itu lain. Fahum ghafilun. Allah.
Begitu disebutnya Allah, mie pun keluar. Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau baca Yasin sama-sama, orang yang tak betul bacaannya, orang yang tak pandai mengaji, tak tahu bahwa dia tak tahu. Karena kalau ngaji sama-sama, disangkanya dia tahu, karena suara orang disangkanya suara dia. Mengaji bersama-sama, apalagi yang model tak dengar awalnya, tiba-tiba ujung aja, turun jaon, fayakun. Nah, siapa yang akan membimbing? Ustadz-ustadz kita membimbing. Tapi aku tak bisa ngaji sama laki-laki, Pak Ustadz. Nanti mulutku ditengoknya, aku malu. Itulah gunanya ustazah tadi. Ustadz-ustadz kita ternyata punya istri perempuan. Sekarang zaman sudah mau kiamat. Ditampilkan ada salah seorang pemimpin di dunia membawa istrinya pakai baju perempuan tapi berjambang. Apa namanya? LGBT. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari LGBT ini, ya Allah. Gaya tegap, kumis melintang, berwibawa. Pas ditanya, di mana pesantren Darul Amin? Di sana. Nauzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan Allah negeri ini, ya Allah. Diselamatkan Allah negeri ini, ya Allah. Nah, lalu kemudian setelah ibu-ibunya ngaji, habis baca Yasin, jangan pulang dulu, dengarkan tausiah. Si bapak pun menyampaikan tausiah. Ibu-ibu sekalian, pengajian kita petang ini adalah bagaimana cara berwudu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama dibasuh adalah muka. Ambil air. Airnya mesti suci, mensucikan. Apa mana mensucikan itu? Airnya suci tapi bisa mensucikan. Ada yang suci tapi tak bisa mensucikan. Ada. Air apa itu? Air kopi. Oh, jadi selama ini tak sah lah wuduku. Kau wuduk pakai apa? Teh manis. Air mata air, air hujan, air sungai, air laut, air danau. Yang penting air suci mensucikan. Batas kepala, di mana yang dibasuh? Batas tumbuhnya rambut. Rambut mesti basah semua. Banyak sekarang orang berwudu, ambil. Apa ini? Itu rukunnya, tapi ada sunat-sunatnya. Tangan dibasuh dulu. Setelah itu dimasukkan air ke hidung, masukkan ke mulut. Masuk ke hidung namanya istinsyaq, masuk ke mulut namanya madmadah, kumur-kumur. Satu air dari mulut langsung ke hidung. Kenapa ditarik ke atas? Untuk membantu pernapasan. Bapak ibu yang ada flu, pilek, yang tak bisa bernapas, obatnya mudah saja. Ambil air, tarik ke atas. Sakit Pak Ustadz? Iyalah. Kalau enak, minum cendol. Fangsilu wujuhakum. Habis itu wa aydiyakum ilal marafiq. Tangannya mesti digosok, jangan sampai ada air yang tak kena. Jangan sampai sholat, setelah selesai sholat baru dikasih tahu, bang, abang sholat tadi? Iya, ku tengok di siku abang ada bekas cat. Diulang balik sholat karena wuduknya tak sah. Kalau wuduknya tak sah maka sholatnya tak sah. Setelah tangan, lalu kemudian kepala, habis itu telinga. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Jangan sampai cantik ganteng, pas ditengok telinga ada sarang Spiderman. Suci bersih, bersih, mukanya bersih, tangannya bersih, kepala isi otaknya bersih, telinganya bersih, kaki. Ini sekarang banyak saya tengok, padahal sudah bapak-bapak, sudah tua, wudhu tak betul, dihidupkan keran, sifat-sifatnya aja. Air tak masuk ke dalam jari, maka masukkan jari kelingking ke jari-jari supaya masuk dia ke dalam. Tumitnya mesti digosok, ditengok mana tahu ada bekas kulit ikan mas, mungkin ada bekas lumpur. Setelah bersih, menghadap ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau hafal, tak hafal wuduknya sah. Malulah Pak Ustaz ditengok anak, masa nggak berdoa, pura-pura aja. Ditanya sama anaknya, mak, iya, apa yang mak baca tadi doa? Itu doa khusus untuk mak-mak, kau tahu.
Jadi Pak Ustaz, kalau kami belum bisa doanya sah. Doa itu sunat, rukun wudhunya sudah sah, lalu kemudian menghadap kepada Allah. Kalau kepada orang cuma diangkat satu tangan saja, hai guys. Kalau kepada orang diangkat satu tangan saja, hai beb. Tapi begitu kepada Allah diangkat dua tangan. Yang maha besar engkau ya Allah. Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini Pak Ustaz. Ada yang maha besar tempat kau meminta. Allahu Akbar. Ujian saya besar Pak Ustaz. Apa ujian nih Bu? Nampaknya santai aja. Lakiku dilarikan pelakor Pak Ustaz. Itu memang sudah di mana-mana. Mudah-mudahan suami ibu insya Allah setia semuanya. Amin. Tengoklah orang ini soleh-soleh semua. Yang ini soleh Pak Ustaz, lakiku tak datang. Sujud mengadu kepada Allah. Kalau tak ada lagi tetangga, kawan, sahabat, manusia yang bisa diajak mendengarkan curahan hati kita, mengadulah ke tanah, berbisiklah ke bumi. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa-doamu insyaallah. Amin. Masya Allah, kamera dari atas sudah mulai datang. Angkat tangan, arahkan semua ke kamera. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madina marhaban ya khairada. Tangannya turun lagi, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Kita tak apa-apa kawan, pingsan. Apa kabar kau sekarang ya? Makanya dianjurkan hari Jumat itu mandi. Dulu orang Arab musyrik jahiliyah tak mandi, takut kena air. Minimal pada hari Jumat mandi bersih, potong kuku. Jangan sampai kita bertamu ke rumah orang, enak kali bakwan kau ini, belum pernah aku rasanya makan bakwan macam ini. Yummy. Apa sih resepnya? Kata dia. Diambilnya tepung, dipotong-potongnya kol, dimasukkannya pula kentang, wortel segala macam. Masuk kembanglah daki itu dalam. Itu betul. Kuku bersih. Dulu waktu di sekolah dibawa roll sama guru. Rollnya mistarnya dari kayu pula tuh. Hari Senin semua keluarkan. Sakit. Kenapa? Karena tak masuk air wudhu. Kita disuruh gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bergosok gigi inda kulli shalah. Mau salat subuh gosok gigi, mau salat zuhur gosok gigi, mau salat asar gosok gigi, mau salat maghrib gosok gigi, mau salat isya gosok gigi, mau tahajud malam gosok gigi, mau salat duha gosok gigi. Makanya gigi yang paling bersih adalah gigi aku. Betapa ajaran Islam ini mengajar kita untuk bersih. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Habis makan bawang merah, habis makan bawang putih, belum gosok gigi, mulutnya bau, orang tak tahan, malaikat tersakiti, masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat zuhur, sholat asar, panas, menyengat, kipas angin mati, nasi tak hidup. Luar biasa ayatnya, qul a'udzu binnas pula, binnas, malikin nas, lakin nas, berterbangan buah putih bawang merah. Assalamualaikum warahmatullahi, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi, opname. Bersih, pakai harum-haruman. Makanya saya kalau jumpa sama jamaah, Ustaz Somad, ini minyak wangi, pasangkan ke tangan, harum-haruman. Bawa apa? Bodukun katanya. Tapi untuk yang perempuan tidak dianjurkan pakai parfum yang terlalu wangi. Kenapa? Karena kalau pakai parfum yang terlalu wangi, sampai dia di halaman masjid lupa imam bacaan ayat.
wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala antum, tak nampaknya simpah lakum dinukum waliyadin, saking kan harumnya. Tapi hanya sekedar menghilangkan bau masam, bau badan, bau ketiak, maka amat sangat baik. Begitulah ajaran ini, suci bersih. Maka kalau kita masuk, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah, amin. Kita mau menyelamatkan saudara kita, mau menyelamatkan sahabat kita, mau menyelamatkan dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pondok pesantren Darul Amin, 4 dari pondok pesantren yang dibangun oleh pemerintah daerah Nangro Aceh Darussalam ini perlu ditiru kabupaten, kota, wali kota, bupati, gubernur seluruh Indonesia. Kalau kalian mau melihat bagaimana cara membangun pesantren dakwah, datanglah ke Aceh Tenggara. Allahu Akbar. Jadi bupati tak lama, paling lama 2 periode, betul? Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Jadi gubernur tak lama, paling lama 10 tahun, betul? Itu pun kalau tidak terkena macam-macam. Tapi ada yang bisa kekal abadi. Apa namanya? Bangun pondok pesantren, sampai hari kiamat Darul Amin akan tetap ada anak-anak yang belajar agama, mensiarkan syiar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu gunanya untuk mengusir hantu setan. Makanya nih ibu, nanti kalau pas pengajian Yasin ada yang di sebelah tuh ngantuk Allahu Akbar. Makanya bapak nanti kalau sholat Jumat tiba-tiba khotib, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat Allah. Di atas khotibnya berapi-api, dia di bawah berair-air. Maka cara membangunkannya saya kasih tahu, dekatkan ke telinganya, Allahu Akbar. Tapi hati-hati, kalau sudah membangunkan orang, pindah tempat lain. Takutnya pas di situ setannya pindah ke kita. Kita tertidur, dibalasnya lebih kuat. Diajaknya kawan 4 orang. Allahu Akbar. Ya Allah, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, jadikan jabatan mereka itu sebagai menolong mereka di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Bapak anggota dewan, usulkan supaya dibiayailah para da'i-da'i dari APBD, bukan dari duit kalian. Kami tahu kalian tak mau datang ke perbatasan. Kenapa? Karena tak banyak yang nyoblos. Betul? Tapi kalau kalian kan aturan, ada perda, ada perbuk, ada perwako, ada pergub, ini akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kebahagiaan yang tak terhingga. Kenapa? Bisa bersama dengan orang-orang yang saya datang pun entah berapa tahun sekali. Seingat saya kemari udah berapa kali? 3 kali. Masya Allah, saya ngetes saja. Hah? Hafal mereka. Pertama kali dulu datang. Tapi yang paling ingat saya sekali, waktu naik helikopter tuh. Mau kembang hidung Allah. Masuk macam terowongan Mina. Pas dijemput naik mobil, tutup muka, Pak. Kenapa ditutup? Dipukul orang kaca. Buka Ustaz, mau salaman, mau foto, kata. Tapi insya Allah nanti datang kami naik pesawat pribadi. Entah pesawat siapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dokter, sudah hari ini pengajian aman, ayam, adem, tentram. Betul? Ada Bapak Babin Kamtipmas, ada Bapak Babinsa, ada pula saudara-saudara kita dari Satpol PP. Kenapa Ustadz Somad mesti dikawal? Memangnya tak aman Aceh Tenggara ini? Aman. Lalu kenapa banyak betul pengawal mesti pakai jeruji besi? Ini jamaah ini militan, radikal. Mereka sayang cintanya dengan Ustadz Somad luar biasa. Kalau tak dikawal, betanggalanlah tangan, kaki, baju dicopot mereka semua. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti dipelintir orang berita ini. Ternyata Abdul Somad ditolak di Aceh Tenggara. Kalau tidak dikawal oleh Bapak Babinsa, mungkin dia pun juga panjanglah ceritanya. Tapi akhirnya Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Bapak Satpol PP, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa semuanya mendapatkan amal jariah insya Allah. Ibu mau anaknya jadi polisi?
Bapak mau anaknya jadi tentara? Kira-kira mana yang lebih efektif dalam berdakwah? Jadi ustadz atau jadi tentara? Kata mereka jadi ustadz. Oke, ustadz ceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tolonglah agama Allah. Jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu. Begitu selesai ceramah, mereka langsung pakai narkoba. Pas dilarang, kau pakai narkoba masuk neraka. Urus aja surgamu, jangan urus neraka aku. Ditulisnya pula tuh di baju kaos, urus saja surgamu, jangan urus neraka aku. Ustadz tak ada kuasa, guys. Tapi begitu polisi Babin Kamtipmas dengan pistolnya, ditanyanya anak-anak muda, ada kalian yang pakai narkoba, ada yang kalian pakai sabu-sabu, macam-macam kalian, ku tembak kepala kalian. Bisa apa tak bisa? Bisa dengan kekuasaan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi polisi apa jadi ustadz? Mulai ada perubahan sedikit. Anak ibu ada 3, yang satu jadi ustadz, amin. Yang satu jadi polisi, amin. Yang satu jadi penyanyi, amin. Nggak ada yang mau. Padahal ada orang yang disentuh bukan dengan pistol, ada orang yang disentuh bukan dengan ceramah, tapi dia disentuh dengan nyanyian. Apa dia? Aku sebetulnya dulu tak sholat. Kenapa kau jadi sholat? Setelah ku dengar lagu anak ibu itu kemarin. Apa lagunya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sebatang pohon daunnya rimbun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Mana tahu ada laki ibu yang belum sembahyang, besok pagi sambil masak nasi goreng, itu lagunya. Teng teng. Pas dekat dia mau ke kamar mandi, nyanyikan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kata dia dari dalam kamar mandi sambil gosok gigi, kok nyindir aku ya? Enggak, kok jangan tersinggung, kok sensi sekarang. Tapi niat ibu baik, betul. Ibu-ibu di Aceh Tenggara ini masih ada nasyid lagi, masih ada grup nasyid, masih. Pertahankan bu, pertahankan. Nanti kalau ada walimah anak nikah pakai nasyid. Ada yang bersunat pakai nasyid. Ada yang bersunat sekali lagi pakai nasyid. Pakai lagu nasyid bagus. Emak saya dulu pakai grup nasyid. Bismillah tawassalna billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada engkau dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Di Aceh Tenggara kalau anak kecil habis akikah di ayun, ada pakai marhaban? Mantap terus kan? Walaupun kita kecil sedikit, antar desa RT RW adakan lomba marhaban. Mantap? Mantap. Keluar anak dari kamar disambut dengan marhaban. Marhaba ayya nur rul aini mar. Masya Allah, tabarakallah. Terus ditanya nama suaminya, nama laki ibu siapa? Marhaban. Nama istrinya Nurul Aini. Masya Allah. Nama anaknya yang pertama so sweet. Inilah generasi yang cinta kepada Nabi dengan banyak-banyak berselawat. Jadi apa maknanya? Kalau engkau seorang pejabat, dirikan pesantren di perbatasan. Kalau engkau anggota dewan, bantu dengan mengeluarkan dana dari APBD. Kalau engkau polisi dan tentara, pakai jabatanmu menolong agama Allah, menyelamatkan umat dengan amar ma'ruf nahi munkar.
bongkar. Kalau engkau dokter, sisakan pendapatanmu, gajimu, tunjanganmu, hasil usahamu untuk menolong dakwah perbatasan. Kalau kau ustaz, dengan suaramu tolong agama Allah. Santri-santri, kalian belajar aja yang serius dulu, jangan terlalu banyak tidur di kelas, tertidur di tempat makan, tertidur. Ini tidak ada di Darul Amin. Kenapa? Karena tadi waktu saya tausiah subuh semuanya terang benderang. Siang nih saya sudah ceramah hampir 1 jam, sudah saya ceramah, tak ada satupun santri yang mengantuk. Hebat anak-anak Darul Amin nih. Allahu Akbar. Kenapa mereka tak mengantuk? Karena kepanasan. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat naungan, hari itu tak ada atap. Jadi yang merasa kepanasan hari ini, anggap aja kita sedang berada di padang. Apa pula padang pasir? Padang mahsyar. Nang boy nang mati meta. Kita sekarang sedang berada di padang mahsyar. Saat itu tak ada tenda. Hai saudara-saudaraku yang punya peminjaman tenda, kau mati tak ada bawa tenda. Ada orang mati bawa tenda? Belum ada. Ustadz mati diselipkan orang lah di dekat jenazahnya. Ini Ustadz Somad meninggal, kita kasih mikrofon biar tausiah dia di sana. Tak ada. Yang akan kau bawa mati menghadap Allah adalah inilah dia tenda. Siapa yang dapat tenda nanti di padang mahsyar? Siapa yang dapat atap? Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah. Bapak Ibu semua yang punya kelebihan rezeki, datang membantu Masjid Al-Azhar, datang juga mensupport rumah Mu'allaf Center. Center itu, tahu Bapak Ibu center? Center itu bukan yang dihidupkan malam untuk mencari pencuri itu. Center itu artinya pusat mu'alaf. Jadi saudara kita yang sudah bersyahadat, dibimbing oleh para ustadz, tempatnya kemarin sudah, sekali ini Abdul Somad datang meletakkan batu pertama, sekali lagi nanti datang untuk meresmikannya insyaallah. Amin. Berikut ini penandatanganan dan pengguntingan pita Mu'alaf Center di perbatasan. Wow, gagah tanda tangan. Pemencetan tombol, pencet. Koslet tak hidup pula. Pencet satu lagi, pencet. Tak mati-mati. Itu hanya seremonial belaka. Tapi orang yang bersedekah, berwakaf, berimpak, maka dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kullu mri'in, setiap orang tahtazil di sedekatihi, di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan dia masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu nanti selesai tausiah ini sampah-sampahnya dibawa pulang ya. Kita contohkan ke anak-anak kita bahwa Islam itu bersih, rahmatan lil. Jangan sampai nanti saudara kita melihat bagaimana kemarin waktu Abdul Somad itu datang ke pesantren Darul Amin. Wow, hebat Ustadz itu. Apanya hebat? Sampahnya bertimbun. Agama Islam mengajarkan kebersihan, kesucian. Dituliskan tadi di dinding Darul Amin, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah yang ada dalam hadis, at-tahuru syatrul iman, kesucian bagian dari keimanan. Tanda orang beriman maka dia bersih, bersih matanya. Sudah, jangan sampai kita ngomong sama orang dia senyum, kita senyum, kita senyum, dia senyum, rupanya disenyumkannya tai mata susah bakso. Bersih bajunya, pakaiannya. Jangan sampai kita duduk dekat orang bertahan napasnya sampai sesak gara-gara kalau bernapas muntah dia. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Ada satu lagi yang paling penting, bersih hati. Saya yakin dan percaya ini yang hadir ini semua hatinya bersih. Kalau tak bersih hati mereka ini, dari tadi dia udah pulang. Baguslah kita pulang, dia enak aja sejuk, kita kepanasan. Bagus kita pulang. Tapi karena hatinya bersih, bertahan dia. Karena tinggal 5 menit lagi. Tahan-tahankan sedikit ya. Sedikit. Orang kalau hatinya tak bersih, sakit jantungnya kumat. Betul? Menengok tetangga renovasi rumah. Menengok tetangga beli mobil baru. Menengok tetangga bajunya baru. Menengok jilbabnya cantik.
Ini lunas apa kredit? Lunas. Ini kredit baru bayar sekali. Alhamdulillah. Kita ikut senang menengok kesenangan orang lain. Jaga hati kita. Kalau kita jalan-jalan, Abdul Somad datang naik mobil dari Medan langsung ke Kutacane, langsung ke Aceh Tenggara. Yang menengok jalan adalah mata, yang memegang setir adalah tangan, yang menginjak gas adalah kaki. Tapi yang ditulis di jalan, hati-hati. Kenapa tak mata-mata? Kenapa tak tangan-tangan? Kenapa tak kaki-kaki? Hati-hati. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Jagalah hati, jangan sampai sakit hati. Kita mesti hati-hati. Kalau ada kundangan makan, salah. Makanan kesukaan saya, makan hati. Kalau dulu di Mesir hati, di Mekah itu ada gulai hati, ada hati. Masya Allah enak. Di tempat kita hatinya tipis, pedasnya minta ampun. Makan sekali mencret 3 hari. Yang penting jaga hati. Kita mesti hati-hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Ini adalah orang-orang yang hatinya lembut. Orang-orang yang hatinya baik akan mati menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika menghadap Allah tak ada gunanya harta. Ada orang mati bawa brondol. Ada orang Aceh Tenggara meninggal bawa kopi. Tak ada. Yang akan kita bawa nanti mati adalah, kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Itu tulus sekali, itu tulus sekali. Orang kalau kepanasan dia jujur. Tidak kata dia. Jadi yang katanya selama ini, abang jangan lama-lama ya, buah hati belayan jiwa. Sandiwara belaka. Sampai masanya kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang menangis, menangis dia, meratap dia. Abang, 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 warisannya kok sedikit kali. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Orang datang menghadap Allah membawa hati yang sebelum tidur malam, ya Allah, ampunkan semua orang yang sudah menyakiti aku. Sakit kali hatiku nengok tetanggaku itu, ya Allah. Dia baru beli mobil, lunas pula. Kacanya hitam tak dibukanya. Begitu lewat tadi di depan, dikelaksornya pula 3 kali. Tenten, ya Allah. Mudah-mudahan dengan mobil baru itu makin rajin dia ke masjid, ya Allah. Mudah-mudahan dengan mobilnya itu bisa membuat dia ke surga, ya Allah. Habis tisu setengah kotak. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, tetanggaku itu baru renovasi rumah, tiangnya dari Spanyol. Sakit kali hatiku, setiap ku tengok kumat jantung. Kalau bisa matikan dia, ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Jangan. Abdul Somad minta doa kepada Bapak Ibu, boleh? Doanya tak banyak-banyak, satu saja. Doakan supaya Abdul Somad mati husnul khotimah. Semangat orangnya. Ceramah ke sana kemari, meletakkan batu pertama, pelantikan para dai, dikenal orang. Tapi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, neraka jahanam tempatnya. Di antara tanda mati husnul khatimah, ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau ada saudara kita sakit, jenguk dia, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau besok bapak ini tak sholat subuh, bisikkan juga, la ilaha. Apanya kau ini? Aku bukan sakit lagi. Oh, jadi abang tak sakit? Enggak, bangun bang. Yang dibisikkan la ilaha illallah itu sakit yang mau sakaratul maut. Asal udah 3 kali tak dibangunkan, mungkin dia mau sakaratul maut. Bang, sembahyang subuh bang. Bang, sembahyang subuh. Makin kuat buat. Dobi istriu.
Bambang Subuh tak juga, masuk jurus terakhir, la ilah, bangkit dia langsung, nak sampai hati kau dulu. Abang pikir kalau abang mati mau aku ikut? Kalau abang mati, aku nikah sama Bronis, Brondong manis. Jangan sebut gitu, sakit hati dia. Tadi kan udah janji, jaga hati. Masya Allah, tabarakallah. Jam 11. Tadi saya awal-awal saya kasih tahu ceramahku ini cuma 60 menit. Takut saya di tengah jalan jamaah ini pulang, tinggal saya sendirian. Jadi kalau ada yang mau pulang, jadi dalam hatinya, alah kita tahan-tahankan aja lah, 60 menit nih cuma habis nih, selesai nih. Rupanya aku sudah 1 jam, jamaah ini tetap bertahan, tak ada satupun yang pulang. Masya Allah. Di mana-mana kalau saya tausiah, itu yang saya tengok mulut jamaah, berapa orang yang menguap. Asal saya tengok di kanan 1, di kiri 1, di tengah 1, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi selama di Aceh Tenggara ini, dari pagi tadi, dari tadi malam, dari kemarin, tak ada orang menguap. Kenapa tak ada? Karena ditutup pakai masker. Masya Allah, tabarakallah. Inilah jamaah yang luar biasa. Kalau tabligh akbar malam ramai, biasa. Kalau tabligh akbar pakai tenda ramai, biasa. Tapi siang di tengah matahari terik, panas menggigit, bertahan, luar biasa. Orang Aceh Tenggara luar biasa. Jamaahnya tahan, aku pula yang tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah selama 60 menit yang saya sampaikan ini bisa disimpulkan kan? Bisa insya Allah. Yang tak bisa menyimpulkan, yang lupa, apa kata Ustaz Somad? Entah, aku tak ingat. Aku tengok orang ketawa, aku ketawa aja. Apa yang disampaikan Ustaz Somad selama 60 menit tadi? Aku kalau panas susah aku ingat. Entah apa-apa kata dia. Tapi mantap lah pokoknya, mantap lah. Nanti setelah pulang ke rumah, ceramah ini bisa diulang lagi tenang-tenang sambil mau tidur malam, atau sedang duduk-duduk sore sambil minum kopi, makan ubi goreng. Dengarkan baik-baik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di seluruh penjuru dunia. Ada orang Aceh di Papua, betul? Ada orang Aceh di Makassar, betul? Ada orang Aceh di Kuala Lumpur, betul? Ada orang Aceh di Australia, betul? Jangan sebut lagi Singapura. La ilaha illallah. Allah sudah semangat dari kita sebut, dah hilang mood jadinya. Ada saudara-saudara kita, hai saudara-saudaraku orang-orang Aceh yang ada di seluruh penjuru dunia, datanglah kalian ke Aceh Tenggara, tengok saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Setuju? Aku Abdul Somad datang kemari untuk menjenguk saudaraku, dan mereka pun merasa dilihat. Akhirnya kita ketemu kemarin sholat Jumat, ketemu tadi malam di pesantren Darul Azhar, sekarang yang tadi malam itu Darul Azhar, ketemu di Darul Amin. Maka pertemuan kita ini insya Allah menurunkan rahmat dan barokah. Nangro Aceh Darussalam, Aceh Tenggara tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, mementingkan dakwah. Dokter-dokternya berwakaf, berinfak dan bersedekah. Bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya soleh dan solihah, mujahid fi sabilillah, istiqamah dan mati husnul khatimah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa Ustadz Somad baca Fatihah itu pelan-pelan? Karena sekarang banyak orang baca Fatihah cepat minta ampun, macam kena tempe mendoan panas.
Nanti ibu anaknya pagi-pagi bacakan Al-Fatihah sambil dijemur panas jam 9. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menjenguk orang yang sakit terbujur di ruang ICU, bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatih, pembuka segala rezeki yang tertutup dibukakan Allah. Makanya sebelum doa baca Al-Fatihah, setelah doa baca Al-Fatihah, dalam sholat baca Al-Fatihah, dalam rumah baca Al-Fatihah. Orang yang hidup dibacakan Al-Fatihah sehat, orang yang mati dibacakan Al-Fatihah sampai pahalanya. Jangan lupa banyak-banyak membaca Al-Fatihah. Waktu saya pergi ke Medan membawa emak saya jalan-jalan, datang kawannya, ditanya sama kawannya, apa kau bacakan anak kau ini, pergi ke sana pergi ke sini, sehat walafiat, sekolah itu ini dan lain sebagainya. Anakku itu setiap malam ku bacakan Al-Fatihah, ku mintakan pada Allah biar dia sehat walafiat. Berapa kali kau baca? 100 kali. Tak pernah diceritakannya ke saya, tapi saat itu saya dengar dari mulutnya bercerita ke kawannya, dibacanya 100 kali, didoakannya kepada Allah, ya Allah barokat surat Al-Fatihah, lembutkan hati anakku supaya mau dia belajar agama, menyampaikan risalah Islam. Begitu juga dengan bapak dan ibu, kita bacakan banyak-banyak Al-Fatihah. Orang tua yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak, yang belum berjodoh mudah-mudahan dijumpakan dengan orang baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tuyassir lana umurana. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Wa taghfir lana ma madha, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, masukkan ke dalam surga jannatul firdaus ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh orang yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami, untuk keluarga kami, negeri kami, bil khusus Aceh Tenggara perbatasan, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikanlah mudahkanlah ya Allah. Allahumma tawil umura masyayikhina, abuya guru-guru kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya ya Allah. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah. Mati'na bituli umurihim, jadikan panjang umur mereka menjadi rahmat barokah untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat, jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Nangro Aceh Darussalam, negara kesatuan Republik Indonesia, jadikanlah Aceh Tenggara menjadi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tetap jaga ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.